warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 221115 dari program studi informatika. Nah, di sini saya akan membuat proyek terkait dari mengkonstruksi data pada MK Sains Data yang diampu oleh Ibu Siska Atmawan Oktavia, STMCS. Nah, di sini adalah PPT materi yang diberikan oleh beliau, yang dimana kita ditugaskan untuk membuat proyek Sains Data, yang dimana tugasnya itu berada di slide 65. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari mengkonstruksi data. Nah, mengkonstruksi data itu merupakan salah satu tahapan penting dalam proses data processing, yaitu tahap pengolahan data yang bertujuan untuk membentuk, mengubah, atau mengembangkan data mentah menjadi yang lebih terstruktur, bermakna, dan relevan untuk kebutuhan analisis atau pemodelan data. Pada tahap ini, data yang telah melalui proses pembersihan seperti penghapusan noise dan penanganan missing value kemudian diolah kembali agar mampu mempresentasikan informasi yang lebih baik. Kemudian, mengkonstruksi data dilakukan karena data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber seringkali belum sepenuhnya siap digunakan. Data tersebut bisa memiliki skala yang berbeda, bentuk yang kurang sesuai, atau informasi yang belum cukup representatif untuk dianalisis secara langsung. Kemudian diperlukan proses konstruksi data untuk menyesuaikan karakteristik data dengan tujuan analisis dan algoritma yang akan digunakan. Kemudian tujuan dari mengkonstruksi data itu adalah meningkatkan kualitas dan kegunaan data. Dengan melakukan konstruksi data ini, informasi yang tersembunyi di dalam data mentah dapat ditampilkan dengan lebih jelas. Selain itu, pada tahapan ini juga bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami dan diolah tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Di dalam konteks data mining sama machine learning itu, mengkonstruksi data juga berfungsi untuk menyesuaikan format dan struktur data dengan kebutuhan algoritma, sehingga proses pemodelan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan output yang lebih akurat. Kemudian ada bentuk-bentuk mengkonstruksi data, yang dimana yang pertama itu pembentukan atribut, terus yang kedua itu ada transformasi data, terus ada discretization, terus encoding data kategorikal, sama pengelompokan dan penyederhanaan data. Di mengkonstruksi data itu memiliki peran analisis. Dalam proses analisis itu, mengkonstruksi data memiliki peran yang sangat penting karena kualitas model
sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang telah dikonstruksi dengan baik akan membantu algoritma menemukan pola yang lebih jelas dan mengurangi potensi kesalahan analisis. Sebaliknya, data yang tidak dikonstruksi itu dengan cepat dapat menyebabkan hasil analisis yang bias atau kurang akurat. Kemudian pada aplikasi RapidMiner ini, tahap mengkonstruksi data itu biasanya dilakukan menggunakan operator seperti general attribute, normalis, discrete size, atau nominal to numerical. Operator ini membantu membentuk data agar siap digunakan dalam proses pemodelan seperti clustering, klasifikasi, atau regresi. Kemudian pada PPT materi ini tugasnya itu berada di halaman 65. Nah, pada tugas atau latihan ini dengan menggunakan dataset bank full data CSV seperti pada modul sebelumnya, dilakukan analisis dan pemahaman data atau setiap atribut untuk kemudian dilakukan rekonstruksi data. Yang pertama itu ada binning, dua itu penskalaan, yang ketiga itu normalisasi, yang keempat itu ada pemilihan atribut. Kemudian yang nomor 1 itu memberikan atau uraikan hasil analisis Anda dan alasan mengapa masing-masing atribut yang ditentukan cocok atau sesuai untuk dilakukan proses rekonstruksi data tersebut. Kemudian dari hasil setiap proses rekonstruksi data dilakukan analisis dan pemahaman data dan berikan uraian atau penjelasan. Di sini juga diberi petunjuk, Anda bisa melihat atau mengelaborasi pola tiap-tiap atribut hasil secara sendiri-sendiri atau terpisah. Anda juga bisa melakukan analisis korelasi antar atribut dan lain-lain. Nah, untuk dataset yang kita ambil itu, kita mengambil dataset dari Kaggle yang dimana format dokumennya itu harus CSV, karena jika format filenya tidak CSV maka dokumen atau dataset yang kita download itu tidak bisa kita import ke aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi AI Studio, dan ini saya sudah login sebelumnya, dan ketika kita login maka akan menampilkan tampilan aplikasi seperti ini. Sebelumnya itu saya sudah mengimport data ke aplikasi AI Studio. Nah, untuk penjelasannya saya bisa menjelaskan dari awal terkait import data. Yang pertama itu kita klik import data ini, kemudian kita klik My Computer. Setelah itu di sini kita dapat memilih atau mencari di mana dataset yang telah kita download tersimpan.
Nah, di sini itu saya di sini itu saya menyimpan dataset saya itu di dokumen ini, kemudian kita klik enter untuk membukanya. Dan di sini saya sudah memiliki dataset yang sebelumnya saya download di Kaggle. Kemudian kita klik. Setelah itu kita next sehingga nanti bakal muncul lokal repository. Kemudian kita klik itu, maka kemudian kita finish untuk mengimport datanya. Kemudian setelah itu data yang kita import itu bakal muncul di sini. Ini dataset yang sebelumnya sudah saya import. Dan di sini saya juga sudah mengimport dataset dari Tokopedia. Di sini saya menggunakan dataset dari Tokopedia untuk project kali ini. Yang pertama itu kita tarik dataset ke sini. Kemudian untuk operatornya itu kita menggunakan, di sini kita bisa mencari filter example. Di sini ada filter example range. Maka kita menggunakan filter example range. Filter example range ini merupakan proses pemilahan data dengan menentukan batas nilai minimum dan maksimum atau range pada suatu atribut, sehingga hanya data yang memiliki nilai dalam rentang tertentu yang dipertahankan, sedangkan data di luar rentang akan dihapus dari proses analisis. Tujuan dari filter example range ini yaitu menyaring data agar sesuai dengan kriteria analisis. Kemudian dia juga menghilangkan data ekstrim atau tidak relevan. Kemudian meningkatkan kualitas dan akurasi hasil analisis. Kemudian memfokuskan proses data mining pada data tertentu. Kesimpulan dari filter example range ini berfungsi untuk memfilter data berdasarkan nilai minimum dan maksimum pada suatu atribut tertentu. Nah, di sini ketika kita sudah memfilter ini, kemudian kita memakai operatornya itu discrete size. Discrete. Nah, di sini sudah ada discrete size.
Mana sini? Discrete by size itu merupakan metode dari diskretisasi data yang digunakan untuk mengubah data numerik kontinu menjadi data kategorikal dengan membagi data ke dalam beberapa kelompok atau bin yang memiliki jumlah data atau ukuran yang sama atau hampir sama. Kemudian discrete size itu juga merupakan teknik mengkonstruksi data dengan cara membagi nilai numerik ke dalam beberapa interval. Kemudian setiap interval berisi jumlah data yang relatif sama. Metode ini juga sering disebut sebagai equal frequency discretization, yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data numerik. Kemudian yang kedua itu menyeimbangkan distribusi data pada setiap kategori. Kemudian menghindari dominasi nilai ekstrim pada suatu kelompok. Kemudian mempermudah analisis dan interpretasi data. Oke, mari kita sambungkan. Sebelumnya itu kita melihat data hasil atau data set originalnya sebelum kita merekonstruksi. Ini adalah tampilan data set awalnya itu. Dan di sini ada untuk statistiknya. Kemudian kita klik desain, kita sambungkan datasetnya ke filter example range untuk bisa memilah. Kemudian kita sambungkan ke discrete size-nya. Kita sambungkan ke sini. Dan di filter example range-nya itu kita memfilter first example-nya itu kita taruh 2 saja, dan di sini di last example kita taruh 3. Kemudian di parameternya itu ada beberapa pilihan, cuman di sini saya memakai atribut filter dengan tipe single. Kemudian di sini saya pilih produk ID. Kemudian di sini kemudian kita jalankan aplikasi AI Studio-nya dengan cara kita klik start. Oke, di sini terjadi error atau request parameter missing. Ini kita pilih karena di sini cancel. Di sini kita coba pakai all atau all.
Baik, sepertinya kita menggantinya itu pakai, kita coba binning. Untuk operasionalnya kita coba mengganti dengan binning. Sini sebentar ya, ini kenapa bisa error? Baik, binning. Sebentar. Kita pakai discrete. Kita coba ganti ke discrete by binning. Nah, di discrete by binning itu merupakan operator dari rapid miner juga yang digunakan untuk mengubah data numerik menjadi data kategorikal. Kita coba. Tidak bisa. Sepertinya kita bentar, kita coba ganti dengan size. Sini kita menggunakan single. Kita coba jalankan. Baik, di sini kita di size of bins-nya itu kita coba taruh angka 2, kemudian kita jalankan. Nah, maka akan menampilkan data seperti ini. Ketika kita sudah berhasil seperti ini, ketika dari dataset yang telah kita buat tadi itu, dari dataset awalnya itu kita sudah dapat melihat perbedaannya. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil untuk discrete by size-nya. Di sini juga ketika kita sudah berhasil, maka di sini akan muncul tampilan centang pada setiap set atau operator yang telah kita tambahkan. Berarti itu menandakan bahwa bahwa dataset yang telah kita discrete by size itu sudah dapat berjalan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke praktikum yang kedua dari rekonstruksi data. Di sini sebelumnya saya sudah mengimport datanya.
Kemudian kita tarik datanya ke sini. Kemudian di operatornya itu kita menggunakan filter example range. Kemudian kita juga menggunakan discrete by binning. Kemudian kita sambungkan statusnya itu kita taruh all, kemudian kita jalankan. Di sini kita datanya itu kita taruh 2 di first example, kemudian di last example itu kita taruh 2 saja. Kemudian kita coba jalankan. Nah, dan ini hasil dari yang sudah kita lakukan tadi. Kalau sudah menampilkan seperti ini, berarti ini sudah dikategorikan berhasil. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.